Hi good spirits! Welcome back to our channel. Gue Richelle, and we are the Kindred Spirits. Hari ini gue sendirian, gak bisa berdua bela karena kita bikin video yang terpisah. But anyhow, kita akan tetap bahas konten-konten seru. Dan hari ini gue akan bahas 4 buku favorit gue yang gue baca di tahun 2020 kemarin. Oke, langsung aja ya ke buku pertama yang gue excited banget buat share. Pasti teman-teman juga udah sering lihat di toko buku, semua orang ngomongin buku ini. Tada, ini dia. The Subtle Art of Not Giving a Fuck by Mark Manson. Jadi buku ini emang terkenal banget, populer banget. Udah terbit dari tahun 2016 dan sampai sekarang masih banyak yang ngomongin. Gue sendiri sebenarnya tahun kemarin tuh baca yang kedua kali dan gue dapet perasaan dan insights baru yang gue belum dapat dari ketika gue baca buku ini pertama kali gitu. Jadi intinya buku ini tuh sebenarnya sejenis self help juga, cuman dia bukan yang gimana ya, bukan yang seperti biasanya lo kalau baca buku self help tuh positif terus encouraging banget. Kalau ini, this book really gives you the right kick. Ini buku adalah buku self-help paling realistis yang pernah gue baca. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena biasanya buku-buku psikologi, self-help, motivational itu selalu ada aspek yang mengarahkan kita untuk percaya bahwa kita ini punya something special, kita ini bisa, kita ini actually capable to be a leader dan lain-lain gitu ya. Pokoknya giving that sense of entitlement bahwa kita itu mampu dan kita itu bisa achieve. Tapi di buku ini justru dia malah menolak semua hal itu. Jadi dia bilang kalau semua orang merasa spesial dalam dirinya, berarti sebenarnya nggak ada orang yang benar-benar spesial. Jadi semua orang tuh sebenarnya biasa aja, dan in that case kita bisa melakukan dan kita bisa fulfill apapun yang kita mau lakukan dengan hidup kita gitu. Jadi nggak perlu ngerasa kalah saing, nggak perlu ngerasa wah dia bisa sejauh itu, gue cuman segini dan lain-lain. Because everyone is ordinary and yet we can still do something. Ya, jadi dia cuma bilang let's just be ordinary and then we can be fulfilled with our lives. Kurang lebih kayak gitu sih. Tapi dia menjabarkannya dengan cara yang lebih lebih ngeselin gitu sebenarnya. Jadi gue waktu baca buku ini tuh sebenarnya lagi cukup bingung lah, kayak ngerasa stuck gitu ya. Baru beberapa bulan pandemi, 3-4 bulan, terus gue juga baru married, jadi banyak banget penyesuaian dalam hidup gue. Terus gue baca buku ini lagi dari awal sampai habis, dan buku ini tuh bikin gue jatuh cinta dan menerima lagi kondisi gue sekarang, kekurangan gue apa, dan be more appreciative about what I have right now and what I can do gitu. Jadi nggak melulu untuk selalu menjadi lebih, ya tapi dengan masa cukup justru kita bisa melakukan lebih gitu. Aneh kan? Dia sendiri di sini bilang a counterintuitive approach to living a good life. Emang bener sih, jadi nggak perlu melulu soal motivasi dan maju terus gitu. Jadi buku ini gue rekomendasiin banget buat temen-temen yang lagi ngerasa down, lagi ngerasa stuck, terus abis itu masih uninspired and unmotivated untuk melakukan hal baru atau melanjutkan hidup gitu ya kalau separah-parahnya. Dan I hope this book will help you karena ini sangat membantu gue untuk melewati 2020 yang kemarin. Oke, lanjut ke buku kedua yang gue suka banget dan memberikan gue a whole new level of understanding tentang isu terpenting yang dihadapi manusia, peradaban manusia di abad ini, di tahun ini, right now. This is the book, judulnya The Uninhabitable Earth by David Wallace Wells. Jadi buku ini emang ngebahas seputar masalah-masalah apa aja sih soal lingkungan, soal bumi. Overall dia ngasih lihat kondisi kesehatan bumi saat inilah ya, kurang lebih. Dari masalah air, masalah kebakaran hutan, dari masalah banjir, bahkan sampai masalah kelaparan. Karena cuaca kita, climate kita, lingkungan kita sangat mempengaruhi manusia untuk mendapatkan makanan gitu kan. Kebayang gak sih kalau misalnya
action kita sekarang di kota, di desa, di tempat manapun kita tinggal itu berefek ke seseorang di luar sana, di ujung dunia lain, karena perbuatan kita sebagai individu tuh akumulasi gitu dari akan berakumulasi dan berdampak ke bumi. Nah mungkin ya buat sampai sini, buat yang belum paham maksudnya apa, nonton dulu video Kindred Spirit Sustainable Living yang bareng sama Nadila Dina, and then you can come back to this. Jadi di buku ini tuh si David kayak kenal aja. Si David ngebagi jadi 2 part, even 4 part gitu ya. Bagian pertama dan bagian kedua itu sebenarnya paling penting karena dia tadi ngejabarin masing-masing pilar masalah lingkungan kita, masalah di bumi kita, dan dampaknya seburuk apa kalau kita gak segera melakukan perubahan. Kita sebagai individu, sebagai masyarakat, kita sebagai seseorang yang kerja di suatu perusahaan yang bisa berkontribusi terhadap baik buruknya lingkungan kita, bahkan yang kerja di pemerintahan dan sebagainya. Karena kemudian di bagian berikutnya si buku ini ngebahas juga angle-angle lain, gimana caranya melihat perspektif lingkungan. Karena sebenarnya isu lingkungan, isu climate change itu nggak cuman milik aktivis lingkungan aja, tapi ini juga hasil produk dari kebijakan politik, perilaku masyarakat, aktivitas ekonomi yang terjadi bertahun-tahun dan efeknya berasa sampai sekarang gitu. Sekarang udah mulai banyak nih gerakan-gerakan hijau gitu ya, baik di perusahaan, di swasta, di pemerintahan, civil society. Tapi it's not really, the question is it really enough yang kita udah lakukan sekarang untuk menyelamatkan bumi kita dari extinction? Sementara kalau kita naik 2 derajat Celcius lagi aja, itu kita udah bisa kehilangan sumber makanan kita, bencana alam di mana-mana dan sebagainya. Jadi the question really triggers me untuk jadi orang lebih baik gitu ya, lebih aware sama lingkungan sekitar gue dan do everything I can untuk memberikan dampak yang minim banget, dampak negatif yang sangat minimal ke lingkungan gue. But I'm still a work in progress, so I'm not claiming anything. Dan intinya teman-teman jangan lupa baca buku ini untuk semua orang yang masih pengen hidup di bumi, punya keturunan lebih lanjut, pokoknya harus baca buku ini. Untuk buku yang ketiga, ini gue nggak ada buku fisiknya. So far gue baru baca di Kindle gue. Judulnya Essentialism: The Disciplined Pursuit of Doing Less by George McKeown. Jadi intinya buku ini itu sebenarnya simple banget, ngajarin kita gimana caranya supaya bisa lebih fokus sama hidup kita dengan melakukan hal-hal yang esensial aja. Ya kan, premisnya tuh simple banget kan, tapi kita kadang-kadang tuh suka overlook untuk benar-benar mengukur apa sih yang sebenarnya penting di hidup kita, karena kita suka pengen ngelakuin semuanya, menganggap semuanya penting, dan kita end up gak achieve apa-apa, kita gak selesai melakukan apa-apa. Jadi buku ini sebenarnya praktis banget. Gue suka karena dia ngasih banyak pertanyaan-pertanyaan panduan yang buat kita refleksi atau buat kita menentukan apa sebenarnya yang paling penting untuk gue lakukan hari ini. Atau pertanyaan kayak, if I can only do one thing in this right very moment, what would it be? Tapi tentunya untuk menjawab pertanyaan itu bukan kayak, wah gue mager jadi pengen tidur gitu, enggak. Tapi maksudnya dengan perspektif di belakang kepala kita ada goal dan bigger picture yang ingin kita capai gitu ya. Jadi bukan alasan untuk benar-benar menjawab spesifik dan sempit untuk saat ini doang gitu. Karena dia juga ngajarin sebelum kita menentukan fokus atau hal-hal penting atau hal-hal prioritas dalam hidup kita tuh apa aja sih. Misalnya kita punya 3 atau 5 prioritas, tapi yang paling penting, hal pertama yang harus kita lakukan adalah explore. Jadi kita gak apa-apa cobain dulu banyak hal segala macam, tapi abis itu kita harus pilih, kita kerucutin, kita pilih makin sedikit. Nah, buku ini akan membantu kita memilih gitu, memberikan kita guidance, indikator kira-kira apa sih yang harusnya dilanjutin, kayak gimana sih yang harusnya kita drop aja lah gitu, nggak usah
nggak usah diurusin lagi, nggak usah kita kerjain lagi gitu. Jadi buku ini sangat-sangat praktis, gue rekomendasiin buat teman-teman yang suka ngerasa kebanyakan urusan tapi nggak achieve apa-apa, atau lagi pengen recalibrate lagi, merencanakan hidupnya. Dan ini sebenarnya buku bisa dibaca berkali-kali, nggak cuma 1 kali doang. Dan kayaknya tahun ini mungkin setiap tahun harus kita baca di awal tahun supaya prioritas di tahun itu, goal kita bisa tercapai, dan hidup kita makin fokus dan ada hasilnya gitu. Ini buku yang terakhir di video ini, tapi menurut gue ini juga bagus banget, penting buat teman-teman yang lagi baru bangun tim atau pengen mengasah cara komunikasi, cara leadership untuk membangun tim gitu ya sehari-hari. Ini buku penting banget. Judulnya Radical Candor, Be a Kick-Ass Boss Without Losing Your Humanity by Kim Scott. Ya, Kim Scott. Jadi buku ini sebenarnya ngajarin gimana caranya kita bisa be a leader yang personally caring about the person atau our team member, and also tetap bisa challenge mereka dan ngasih mereka room for improvement. Jadi bukan mengayomi terus dielus-elus gitu ya, bukan kayak gitu, tapi untuk ngebalance keduanya, gimana supaya kita bisa tetap bisa deket, kita bisa tetap punya hubungan personal sama team member kita. Sebenarnya ini nggak mesti apply ke subordinat ya, bisa juga ke atasan kita atau ke peer kita. Jadi ini sebenarnya apply untuk organizational setting manapun yang kalian temui. Dan ada 2 aspek utama yang dia bahas, yaitu care personally and challenge directly. Ada 4 tipe matrix gitu ya dari si care personally dan challenge directly itu. Intinya kita harus bisa bedain, kita harus aware di mana sih posisi kita. Apakah kita sudah memberikan feedback dengan dengan clear, dengan jelas, to the point, nggak cuman great job, atau nggak cuman ini nggak bagus nih, coba lo benerin lagi deh, tapi nggak jelas gitu, nggak nge-pinpoint masalah dan hal apa yang harus di-improve gitu. Dan untuk kita bisa ngasih feedback yang bener-bener meaningful, bener-bener direct, itu kita harus punya certain level of human connection kan. Kan pasti kalian pernah ngerasa dapet bos atau team leader yang nyebelin banget deh, pokoknya kalau ngomong nggak enak banget. Nah, dari buku ini kita bisa belajar gimana caranya ngasih feedback yang konstruktif gitu, dan ngebangun bonding dengan porsi yang cukup gitu ya, bukan yang jadi BFF juga sama coworker kita, cuman building that human connection yang cukup untuk bisa maju bareng-bareng dan achieve the goal. Ini akan beda halnya dengan tipe karakter lain di 4 matrix yang tadi. Kalau misalnya kita neglect aja, kita nggak peduli, atau kita cuman ngasih feedback atau ngasih komentar tapi kita nggak peduli sama orangnya gitu, itu akan ada di spektrum yang berbeda. Dan kita harus aware kita tuh ada di posisi mana sih, jadi supaya bisa balance gitu antara care personally sama challenge directly-nya, itu bisa dapat dua-duanya. Jadi buku ini sangat gue rekomendasiin buat teman-teman yang terutama ada lagi di posisi team leader, atau lagi mau belajar tentang berinteraksi di organisasi gimana sih yang lebih sehat. Silakan baca buku ini. Oke, jadi itu aja 4 buku favorit gue selama 2020. Dan semoga teman-teman tertarik untuk baca salah satu buku itu. Atau kalau misalnya teman-teman ada yang udah pernah baca, please let me know your thoughts di komen. Atau mau ngasih tahu rekomendasi judul buku yang lain yang kira-kira bisa ngebantu gue juga. Also drop in the comments, dan jangan lupa like and subscribe. Oh, dan ada satu pengumuman penting. Jadi karena kita lagi ngomongin buku, di minggu ketiga Januari nanti kita akan melakukan Instagram Live. Gue dan Bella akan bahas satu buku lagi yang ngebantu kita juga selama tahun 2020. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran bukunya apa, follow Instagram kita. Jangan lupa dinyalain notification-nya supaya dapat informasi duluan kapan IG Live itu dan bisa stay tuned. Okay? That's all from me. Thank you for watching and see you in our next video. Bye bye.